Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Rohadi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Pundung Sari 02, Kecamatan Tempur Sari, Kabupaten Lumajang, kelas 09325 Jawa Timur. Akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus mempunyai keterampilan dalam mewujudkan ketertiban serta budaya positif di sekolah. Budaya positif sekolah tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif serta memahami perilaku manusia dengan berkaitan dengan hukum dan penghargaan. Posisi kontrol seorang guru, serta pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi guna menyelesaikan masalah. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Dan juga suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran tentang nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih mengarah pada disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi intrinsik yang bukan akibat dari paksaan, pujian, ataupun hukuman. Yang kedua, guru harus memahami perilaku manusia, diantaranya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Di saat guru sudah memahami ketiga nilai perilaku manusia tersebut, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada murid. Jika murid memiliki motivasi atau perilaku menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi yang ada pada diri anak masih berasal dari motivasi eksternal. Sehingga guru harus terus berupaya untuk mendapatkan motivasi intrinsik dalam diri siswa agar memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri serta nilai-nilai kebajikan universal. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan agar dapat meminimalkan motivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, hendaknya seorang guru bisa mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawabkan perilakunya, serta mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri seorang murid. Yang keempat, membuat keyakinan sekolah atau kelas. Seorang guru dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara murid dan guru. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Yang kelima, penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah dalam 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah agar menghasilkan murid yang mandiri serta bertanggung jawab. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya adalah
Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka anak akan mudah tercapainya tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, yang bersifat menuntun bukan menuntut, sesuai dengan kekuatan kodratnya. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak. Antara lain, berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, serta inovatif. Budaya positif juga dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dan dengan adanya keyakinan sekolah atau kelas yang disepakati bersama-sama. Salah satu perubahan yang diinginkan dari visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, maka dibuatlah sebuah prakarsa perubahan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep ini dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut saya resapi dan saya pahamkan dalam diri, diwujudkan dengan tindakan-tindakan serta dibagikan kepada rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari tentang perilaku manusia yang berupa penghargaan, dan ternyata penghargaan itu dapat merusak kreativitas anak dan berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya adalah merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Saya menangani siswa yang kurang disiplin dalam berpakaian, dan saya juga menggunakan langkah-langkah dalam restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai positif di sekolah serta nilai kebajikan yang ada. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai memunculkan motivasi intrinsik dalam diri murid guna melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini bersama-sama. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus menuju pada posisi manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya seperti bersalah karena merasa memberikan hukuman atau konsekuensi pada anak yang berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai melakukan posisi manajer sebagai penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat rileks dan tenang, sehingga saya juga menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab
pada diri murid. Pernah, namun hanya menggunakan tahap 1, yaitu menstabilkan identitas. Dengan memberikan pertanyaan, kenapa kamu sering tidak memakai seragam yang diwajibkan sekolah? Atau tidak ada manusia yang sempurna. Hal lain yang perlu dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif jangan hanya dilakukan di sekolah saja, namun juga di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan manapun. Demikian paparan saya. Salam dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.